Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Giska Izatunisa dengan NIM 230101052. Saya dari kelas SI 23A2, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Duta Bangsa Surakarta. Nah, tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Muhtarom SE Eskom Mkom. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang melihat video ini. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan aplikasi project yang telah saya buat, yaitu aplikasi penjualan tiket bioskop mini yang berbasis Java NetBeans dengan menggunakan database PHP MyAdmin, di mana aplikasi ini dibuat untuk membantu masyarakat yang memiliki usaha bioskop mini di rumahnya, yang mana mereka masih menggunakan sistem penjualan itu secara manual. Nah, dengan sistem ini diharapkan akan memudahkan pengelolaan penjualan tiket, mencatat pelaporan, mengurangi resiko kesalahan yang dapat terjadi, dan meningkatkan efisiensi proses penjualan secara keseluruhan. Aplikasi ini memberikan fitur-fitur seperti CRUD untuk data tiket, pencetakan nota, menghitung total pembelian, kembalian, diskon, dan bonus yang didapatkan itu secara otomatis. Untuk penjelasan lebih detail, mari kita simak video ini. Nah, untuk membuat database, kita perlu mengaktifkan terlebih dahulu tombol start yang ada di sini. Pertama yaitu yang di Apache, kemudian yang di SQL. Nah, untuk menyambungkan ke localhost-nya, kita perlu mengklik tombol admin ini atau melalui Google atau yang lainnya. Nah, di sini ada sudah masuk ke halaman PHP MyAdmin-nya. Nah, teman-teman bisa memulai untuk membuat database-nya dengan mengklik tombol new di sini dan memasukkan nama database yang teman-teman inginkan. Misal di sini adalah database toko. Misal karena sudah ada toko, kita kasih swalayan. Nah, di sini setelah ini teman-teman bisa mengklik tombol create dan memasukkan nama tabel. Nah, ini teman-teman bisa memasukkan mau seberapa banyak kolom yang ada di tabel penjualan ini. Misalkan 4. Nah, ini teman-teman bisa memasukkan nama kolomnya di sini. Dan tipe datanya juga panjang datanya. Nah, karena saya sudah membuat database-nya, yang saya namanya mini bioskop ini. Nah, di sini saya membuat satu database dan juga satu tabel, yaitu tabel transaksi. Nah, ini adalah database yang sudah diisi. Mari kita lihat strukturnya. Nah, ini dia. Di sini ada 14 kolom dalam tabel transaksi. Yang pertama ada nomor transaksi. Ini adalah sebagai primary key. Menggunakan tipe data char, panjang datanya 10. Field tanggal, varchar 10. Nama pembeli, varchar 25. Hari, varchar 10. Judul film, varchar 15. Jenis tiket, varchar 40. Harga, jumlah, subtotal, voucher, total bayar, kembali. Ini menggunakan integer. Dan juga yang terakhir yaitu bonus menggunakan varchar, panjang datanya 20. Nah, jika sudah seperti ini, maka database sudah berhasil dibuat. Setelah ini, kita bisa menuju ke aplikasi Apache-nya untuk membuat desainnya. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan folder baru untuk project-nya. Nah, di sini kategorinya Java Weekend, project-nya Java Application, pilih Next. Nah, ini teman-teman bisa memberi nama di sini, nama project-nya.
Kemudian klik finish. Karena saya sudah membuat, maka saya klik cancel. Nah, setelah itu, untuk menyambungkan ke database-nya tadi, kita perlu untuk memasukkan libraries-nya di sini. Jadi, teman-teman bisa klik kanan pada libraries ini, kemudian add library, dan pilih MySQL. Nah, ini. Dan jika teman-teman belum ada MySQL, berarti teman-teman harus menginstalnya terlebih dahulu driver MySQL-nya. Lalu pilih add library. Setelah itu, kita juga memerlukan koneksi atau config agar bisa tersambung ke database-nya. Di sini teman-teman bisa mengeklik package-nya, kemudian klik kanan, new, dan pilih Java class. Nah, ini nanti bisa teman-teman sesuaikan sesuai keinginan masing-masing. Lalu klik finish. Nah, di sini juga saya sudah membuat koneksinya, namanya adalah config-nya. Nah, ini. Di sini teman-teman harus memasukkan terlebih dahulu importnya, yaitu import Java SQL Connection, Driver Manager, dan SQL Exception. Aplikasi config-nya, ini adalah nama dari kelasnya. Lalu, private static connection MySQL. Ini adalah MySQL config, ini adalah variabel untuk membuat koneksinya. Nah, ini adalah public static connection. Nah, di sini saya juga menggunakan log try and catch. String URL JDBC MySQL localhost 3366 ini adalah bawaan default-nya, port default. Nah, ini adalah nama dari database yang kita sambungkan. Jadi saya sudah membuat database-nya namanya mini bioskop. Jadi di sini harus dituliskan mini bioskop. Usernya root, passwordnya kosong. Ada driver manager-nya, MySQL config-nya ini tadi. Dan diakhiri dengan catch ini, jika perintah try-nya ini gagal, maka sistem error dan akan memberi pesan koneksi gagal. Seperti itu. Ini untuk config-nya sudah. Nah, setelah itu kita sudah bisa memulai untuk membuat desainnya atau user interface-nya. Di sini bisa klik kanan, new, dan JFrog, maaf. Nah, di sini teman-teman bisa mengganti namanya sesuai keinginan masing-masing. Klik finish, dan nanti ada. Nah, di sini saya juga sudah membuat namanya mini cinema. Bagian desainnya. Nah, ini adalah desain interface yang sudah saya buat. Untuk komponennya, saya menggunakan panel. Panel ini yang pertama, ada 3 panel. Sini untuk memberi warna. Kemudian, ada C label 1. Ini adalah judulnya. Kemudian juga menggunakan C label ini untuk input gambar. Di sini ada tanggal, nomor transaksi, nama pembeli, hari, judul film, jenis tiket, harga tiket, jumlah, subtotal. Nah, ini juga termasuk C label. Nah, ini ada voucher, transaksi, bayar, kembali bonus. Nah, selain itu saya juga menggunakan text file. Text file ini digunakan untuk menginput data atau menampilkan data. Nah, di sini saya menggunakan text field sebanyak 11. Termasuk ini juga. Dan nanti untuk menampilkan nomor transaksi yang ingin dicetak. Ini per text field-nya sudah saya ganti namanya. Nah, menjadi TXT tanggal. Saya sengaja menggantinya XT agar mudah untuk memasukkan source code-nya nanti. Untuk text field semuanya saya awali dengan TXT. Sama seperti nomor transaksi, ini juga saya awali dengan TXT. TXT nomor transaksi, TXT nama pembeli,
TXT harga tiket, TXT subtotal, TXT voucher, TXT total transaksi, dan sampai TXT bonus. Nah, untuk hari ini saya menggunakan combo box. Jadi di sini saya menggunakan 2 combo box, yaitu yang pertama ada CP hari atau combo box hari maksudnya. Di sini juga CP judul film. Nah, untuk combo box ini kita perlu menginputkan item yang kita inginkan. Nah, ini nanti untuk memilih harinya. Jumat, Sabtu, atau Ahad, seperti itu. Judul film juga sama. Di sini ada pilihannya. Ini untuk nama-nama film yang tersedia. Nah, untuk jenis tiketnya, saya menggunakan radio button, 2 radio button. Ini juga sudah saya ganti menjadi RB reguler dan RB premium. Nah, agar user itu hanya bisa memilih satu radio button saja, di sini saya memerlukan button grup jenis. Jadi 2 ini disatukan dalam button grup jenis. Selanjutnya ini TXT harga tiket. Nah, di sini untuk jumlah saya menggunakan spinner untuk mengetahui berapa banyak user itu membeli tiket. Sudah saya ganti menjadi SP jumlah. Setelah itu, saya menggunakan 7 button. Yaitu ada button simpan, button edit, button baru, button hapus, cetak nota, cetak laporan, dan keluar. Ini masing-masing juga sudah saya ganti variabel name-nya. Dan diawali dengan B simpan, B atau button. B simpan, B edit, B baru, B hapus. Ini juga B cetak nota, B cetak nota, B cetak laporan, dan B keluar. Nah, di sini saya juga menggunakan tabel ini untuk menampilkan data yang telah disimpan. Ini namanya tetap JTabel 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk masing-masing shortcut-nya yang ada di dalam user interface ini. Nah, yang pertama, ini nanti tanggal diinputkan secara manual, nomor transaksi juga, nama pembeli juga. Untuk harinya, ini kita perlu memilih. User itu perlu memilih. Jadi ini untuk shortcut-nya. Nah, jika combo box hari atau ini nama combo box-nya, jika combo box hari itu dipilihnya itu pilih hari atau maksudnya di sini itu berarti kan kalau usernya memilih pilih hari itu kan berarti belum memilih. Nah, dan juga button grup jenisnya itu masih kosong, maka harga reguler itu 0 dan harga tiket premium itu juga 0. Selain itu, jika combo box hari terpilihnya hari Jumat, maka harga tiket reguler ada 15.000 dan harga tiket premium adalah 20.000. Nah, ini juga jika terpilih hari Sabtu, harga reguler 18.000, harga tiket premium 20.000. Jika terpilih hari Ahad, harga tiket reguler 20.000 dan harga tiket premium 25.000. Nah, di sini ada lagi karena hari setiap harinya itu ini mempunyai harga yang berbeda-beda. Nah, setelah user itu memilih hari, juga harus memilih jenis tiketnya. Ini juga mempengaruhi harga yang akan ada di sini nanti. Jadi di sini perlu ada if lagi, yaitu if radio button reguler pilih. Jika radio buttonnya itu terpilih, maka TXT harga atau text field harganya itu menampilkan dari harga reguler. Nah, di sini tadi. Nah, jika terpilihnya radio button premium, maka pada TXT harganya atau text field harga itu menampilkan harga yang premium juga. Nah, ini. Selain itu berarti kan
usernya belum memilih radio button dan juga radio button reguler atau radio button premium, maka TXT harganya itu akan muncul jenis tiket belum dipilih. Seperti itu. Nah, lanjut lagi, di sini ada combo box film. Ini tidak ada kodenya karena ya user hanya memilih aja gitu. Selanjutnya adalah spinner untuk jumlahnya. Ini klik kanan, pilih event, chain, dan state chain. Nah, ini adalah shortcut-nya. Ada variabel bonus, tipe datanya string, variabel jumlah. Ini variabel jumlah ini mengambil dari spinner jumlah. Nah, untuk dirubah menjadi string, dan juga variabel harga ini mengambil dari TXT harga. Untuk menghitung subtotal itu perlu nilai jumlah dan juga nilai harga. Di sini untuk menghitung subtotal, maka jumlah kali harga. Maka hasil subtotal ini nanti akan ditampilkan pada TXT subtotal atau text field subtotal. Jadi setelah user itu memilih hari dan juga memilih jenis tiket, judul film, itu nanti harganya otomatis ada di sini. Nah, setelah harganya ada di sini, jumlah tiketnya user itu harus menentukan berapa jumlah tiket yang dibeli. Nanti kemudian di subtotal ini akan otomatis terhitung harganya berapa gitu. Kemudian lanjut di voucher. Nah, voucher ini atau potongan harga ya. Sini menggunakan blok try and catch lagi. Untuk variabel subtotal, tadi kan subtotalnya sudah terhitung. Jadi mengambil nilai subtotal itu dari TXT subtotal, mengambil nilai voucher, variabel voucher itu dari TXT voucher untuk menghitung total. Total sama dengan subtotal dikurangi voucher. Nah, hasil total ini nanti akan ditampilkan pada text field total. Nah, jika perintah try ini gagal, maka akan muncul pesan yaitu voucher harus bernilai rupiah. Nah, ini kan berarti fungsinya untuk menampilkan total. Di sini nanti akan secara otomatis terisi. Kemudian lanjut yang untuk text field bayar. Ini juga sama, mengambil nilai total dari TXT total, mengambil nilai bayar dari TXT bayar. Nah, di sini ada jika if bayar itu kurang dari total, maka akan memunculkan pesan maaf uang tidak mencukupi. Kemudian bayarnya itu nilainya 0 dan TXT bayarnya itu menampilkan kosong. Selain itu berarti kan bayar enggak lebih kecil daripada total, maka akan terhitung variabel kembali ini sama dengan bayar dikurangi total. Nah, hasil kembalian ini nanti akan ditampilkan pada TXT kembali atau text field kembali. Di sini kan ketika kita menginputkan bayar, kemudian di enter akan menampilkan secara otomatis kembaliannya dan juga bonus yang didapatkan oleh usernya. Jadi, di sini juga ada if total itu lebih dari 300.000, maka bonusnya akan mendapat merchandise. Jika totalnya lebih dari 200.000, maka bonusnya akan mendapat popcorn. Jika totalnya lebih dari 100.000, maka mendapat voucher 5.000. Nah, jika selain itu, maka muncul pesan bonus tidak tersedia. Nah, untuk bonus yang telah ditentukan ini nanti akan ditampilkan pada TXT bonus. Gitu. Nah, ini untuk text field-nya. Nah, sebelum kita masuk ke shortcut dari buttonnya, di sini saya menambahkan beberapa coding tambahan. Nah, di sini teman-teman untuk membangun aplikasi ini, teman-teman perlu menginportkan terlebih dahulu seperti Java AWT headless. Ini connection-nya untuk menyambungkan ke
ke database-nya, hashmap, logging level, goption pen untuk pesannya, default tabel ini untuk tabelnya, dan juga Jasper ini untuk mencetak laporannya. Ini ada public mini cinema, ini adalah nama kelasnya. Init komponen ini default dari sini. Nah, di sini saya menambahkan ada load table sama kosong. Yang pertama kita load table dulu. Load table ini nanti digunakan untuk memuat data dari tabel transaksi ke dalam sebuah tabel. Nah, di sini kita akan memberi judul fieldnya itu sesuai di sini, menggunakan model add column. Yang pertama ada nomor transaksi, tanggal, nama pembeli, hari, judul film, jenis tiket, harga tiket, jumlah hingga bonus. Nah, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Di sini ada variabel nomor yang tipe datanya integer, ini digunakan untuk nomornya nanti. Jadi nomor otomatis terisi sendiri. Nah, di sini ada perintah SQL select from transaksi, yaitu mengambil atau menampilkan dari tabel transaksi. Ini adalah nama tabel yang dibuat di database tadi. Ada Java SQL connection, ini untuk koneksinya ke database. Ada Java SQL statement, dan juga ada result set. Nah, di sini adalah untuk memasukkan datanya ke tabelnya. Di sini ada nomor, ini yang otomatis tadi. Ini resget string untuk memasukkan ke tabel 1, 2, dan seterusnya. Di sini ada JTabel 1 set model. Ini adalah nama dari JTabelnya. Selanjutnya di sini ada private void kosong. Nah, ini berguna untuk mengkosongkan, nanti kan ada button baru yang dimana button baru itu digunakan untuk mengosongkan text field yang sudah diisi gitu. Nah, di sini adalah yang pink-pink ini. Ini adalah nama dari text field-nya, nama dari combo box, nama dari radio button-nya, spinner-nya. Set text 0 ini untuk mengosongkan. Nah, di sini saya juga menambahkan variabel untuk mempermudah nanti dalam membuat shortcut-nya. Oke, ini saja. Kemudian kita masuk ke tabel ini. Maaf, ke button-nya. Pertama adalah button simpan. Nah, pada button simpan ini ada default tabel model, string, jenis tiket. Ini kita hiraukan terlebih dahulu. Kita di sini dulu, try. Nah, di sini ada block try and gets. Ini ada perintah SQL-nya, yaitu insert into transaction values. Jadi, ketika kita mengeklik tombol simpannya itu, maka akan menginsert ke tabel transaksi. Nah, ini keterangannya. Jadi, untuk mengambil dari txt nomor transaksi, ini mengambil untuk ditaruh ke tabelnya. Ada txt nomor transaksi, txt tanggal, txt nama pembeli, combo box hari. Ini pakainya get selected item, apa yang dipilih gitu kan. Ini combo box judul film. Nah, di sini ada jenis tiket. Nah, ini tadi. Karena jenis tiket itu menggunakan radio button, maka kita perlu tambahkan ini. Variabel jenis tiket sama dengan 0. Jika radio button terpilih, radio button reguler terpilih, maka jenis tiketnya itu yang akan dimasukkan ke tabelnya nanti adalah reguler. Nah, selain itu, jika radio button premium terpilih, maka jenis tiketnya itu tertulisnya premium. Nah, ini untuk jenis tiketnya. Kemudian di sini juga ada text field harga, spinner, ini pakainya getValue.toString. Ini txt subtotal, txt voucher, txt total, txt bayar, txt kembali, dan txt bonus. Ini ada koneksinya, prepare statement, stm execute-nya, dan ini pesan ketika block try ini bisa dijalankan. Nah, maka ada pesan data berhasil disimpan. Selain itu, maka selain ini, jika block try ini gagal, maka ada pesan
get message atau pesan gagal. Di sini juga ada tambahan lagi untuk load tabelnya, untuk memasukkan ke tabelnya yang sudah kita bahas sebelumnya tadi, load tabel, dan ditutup dengan get logger. Nah, itu untuk shortcut button simpan. Kita lanjut ke button edit. Nah, di sini untuk button editnya tidak jauh beda dengan button simpannya. Di sini bedanya hanya di update. Jika button simpan tadi adalah insert, kalau di button edit ini adalah update atau merubah data pada tabel transaksi yang ini variabel tanggal itu diambil dari txt tanggal, variabel nama pembeli diambil dari nama pembeli, ini juga sama. Ini untuk lanjutannya, harga, jumlah, subtotal. Nah, untuk jenis tiket ini tadi kan menggunakan redo button, maka kita harus tambahkan di sini. Ini juga sama seperti yang atas tadi. Seperti ini. Nah, sampai yang terakhirnya ada di bonus. Where nomor transaksi, di mana perintah akan dijalankan ketika nomor transaksi itu dipilih, karena nomor transaksi ini adalah sebagai primary key. Nah, ini juga sama, masih sama CFSNP-nya. Nah, oh ya, di sini tadi ada ini. Ini adalah untuk mengupdate subtotal field-nya. Jadi kayak misal sebelum subtotal itu ada yang diganti, maka nanti di sini juga update subtotalnya. Di sini ada blockcat, option pen-nya, try juga sama, ini sama yang simpan tadi. Lanjut, kita ke button baru. Nah, di sini sangat simpel karena di sini sudah kita coding sebelumnya. Nah, inilah tinggal memanggil perintah kosong. Kemudian ada button hapus. Nah, ini adalah shortcut-nya dari button hapus menggunakan block try and catch lagi. Nah, di sini ada perintah SQL-nya delete atau hapus dari tabel transaksi ketika nomor transaksi itu dipilih. Ini ada koneksinya, prepare statement-nya, execute, dan ini show message ketika data itu berhasil dihapus. Selain itu, maka ini juga ada tambahan lagi untuk load tabelnya. Ini memanggil load tabel dan juga kosong. Get logger. Nah, selanjutnya adalah untuk button keluar ya. Karena ini nanti cetak nota dan cetak laporan ini agak berbeda. Kita langsung ke keluar aja. Nah, untuk button keluar ini kita perlu menggunakan variabel keluar. Jadi, di sini saya buat ketika user itu memilih button keluar, maka tidak langsung keluar. Jadi, nanti ada ini. Keluar menggunakan variabelnya integer, muncul option pen, show confirm dialog. Apakah user itu yang akan keluar dari halaman ini? Nah, jika keluar ini user memilih OK option, maka sistem exit atau sistemnya akan keluar. Gitu. Nah, sekarang kita membahas mengenai ini, button cetak nota dan cetak laporan. Di sini saya menggunakan Jasper untuk mencetak nota dan cetak laporannya. Yang diperlukan adalah teman-teman harus mempunyai plugin e-report dulu. Teman-teman harus install dulu ya plugin e-reportnya dan juga library Jasper reportnya. Selain itu, saya juga menggunakan JDK versi 1.8. Nah, setelah teman-teman sudah mempunyai pluginnya dan juga library-nya, bisa untuk langsung menambah library-nya. Di library, klik kanan, dan juga pilih Jasper. Nah, ini Jasper report. Nah, ini teman-teman jika tidak ada harus mendownloadnya terlebih dahulu. Dan pilih Add Library. Nah, setelah itu teman-teman bisa memulai untuk membuat halaman reportnya. Klik di package, klik kanan, new report wizard. Nah, ini
terserah teman-teman mau pilih yang mana. Dan pilih next. Ini untuk nama filenya. Kemudian pilih next lagi. Nah, ini teman-teman harus mengisi query SQL-nya. Ini adalah diisi select atau mengambil asterisk dari label transaksi. Nah, jika berhasil maka nanti akan muncul field-fieldnya di sini. Pilih semua, kemudian next. Nah, ini kemudian pilih next dan finish. Nah, setelah itu saya di sini sudah membuat halamannya. Ini saya hapus dulu aja. Nah, saya sudah membuat struk dan juga laporan. Yang pertama yaitu struk. Ini untuk desainnya. Di sini untuk menambahkan desain itu, teman-teman bisa mengklik ini, report ini, dan field ini dipilih, kemudian ini bisa langsung dipilih mana aja yang mau ditampilkan, dan juga ditarik ke sini. Tanda dolar ini, itu adalah dari field-nya. Ini bisa ditambahkan untuk teksnya. Nah, ini menggunakan label. Di sini bisa disesuaikan. Coba kita preview. Nah, ini nanti. Ini kan nota. Jadi nota ini di-print ketika yang di sini tadi nomor transaksinya sesuai nomor transaksinya. Jadi nomor transaksi yang dipilih di sini itu nanti akan tercetak. Maka kita memerlukan parameter. Caranya yaitu di sini teman-teman bisa mengklik parameter, kemudian klik kanan, add parameter. Nah, di sini akan muncul. Ini bisa di-rename. Seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuat namanya nomor transaksi. Kita hapus. Setelah menambahkan parameternya, di sini kita harus edit query-nya pada nol. Ini klik kanan, edit query. Nah, ini adalah biasanya teman-teman ketika mengklik edit query tadi, ini otomatis ada. Kemudian tambahkan ini, where nomor transaksi ini adalah variabel nomor transaksi. Yang ini adalah nama dari parameternya yang telah kita buat tadi. Jika berhasil, di sini akan muncul field name-nya. Oke, itu saja untuk parameternya. Kemudian kita lanjut ke desain yang laporan bulanannya. Nah, di sini. Nah, ini untuk desain laporan bulanannya. Ini juga sama, nanti importnya lewat sini. Field-nya, ini nanti ditarik aja ke sini, nanti akan muncul. Untuk yang awalan dolar ini terisi secara otomatis sesuai data yang ada. Ini untuk pelengkap aja. Kita coba klik preview. Nah, ini nanti laporannya yang keluar. Nah, setelah itu kita menuju ke source code-nya. Ini untuk cetak nota. Di sini saya menggunakan block try and catch, string report path, src mini. Mini Cinema ini adalah nama dari package-nya di sini. Nah, package saya namanya Mini Cinema. Struk Jasper ini adalah nama file dari Jasper-nya. Nah, ini struk atau ini struk Jasper. Ini untuk koneksinya menggunakan hashmap string. Hashmap string ini untuk menyimpan parameter yang akan dikirimkan ke laporan. Nah, ini parameter put karena nota ini tadi sesuai dengan nomor transaksi, maka mengambil nomor transaksi dari txt cetak. Ini Jasper print. Ini untuk mengisi laporan Jasper dari database dan parameter yang diberikan. Jasper viewer ini adalah untuk menampilkan laporannya. Viewer set visible. Nah, jika perintah ini tadi gagal, maka muncul
pesan nota gagal. Kemudian lanjut di button cetak laporan. Di sini tidak jauh beda dengan cetak nota tadi, sama SRC Mini. Nah, ini untuk nama file laporannya. Kalau yang tadi nota, yang ini laporan. Sama, ini juga ada SQL connection-nya, SMAP-nya, Jasper Print, Jasper Viewer, dan Viewer Compatible. Kalau yang nota tadi ada parameter put-nya karena menggunakan parameter khusus, tapi di laporan ini tidak ada, hanya parameter ini aja. Jika blok select ini gagal, maka akan muncul pesan laporan gagal dicetak. Sudah, itu aja untuk penjelasan dari shortcut-nya. Mari kita coba untuk run. Oh ya, saya lupa. Ini teks untuk cetabelnya. Klik kanan, event, mouse, dan mouse click. Nah, ini. Yang terakhir adalah ini. Ini adalah gunanya untuk ketika tabel tadi kan ada recordnya. Nah, ketika record tabel itu diklik, maka data-data dari tabel itu akan masuk ke dalam text field masing-masing. Ini adalah di sini adalah baris, row at point, tabel model, tabel 1, karena tabelnya namanya ini adalah ini. Nomor transaksi, variabel nomor transaksi, string, tabel 1, get value baris 1 string. Jadi mengambil indeks ke-1 itu adalah nomor transaksi, kemudian nilainya akan ditampilkan, nomor transaksi itu akan ditampilkan di txt nomor transaksi. Ini juga sama untuk tanggal, mengambil dari indeks 2, kemudian ditampilkan pada txt atau text field tanggal. Ini juga sama nama pembeli, hari ini menggunakan combo box hari. Di sini tertulisnya set selected item. Jadi combo box atau item yang dipilih. Ini untuk judul filmnya sama menggunakan combo box. Nah, ini untuk radio buttonnya. Mengatur tombol yang dipilih dalam grup tombol karena kita menggunakan button grup jenis tadi kan. Sini ada variabel jenis tiket. Jenis tiket ini diambil dari indeks ke-6. Jika jenis tiketnya terpilihnya reguler, maka radio buttonnya itu akan terpilih radio button yang reguler. Nah, jika tidak, berarti kan premium. Nah, jika premium itu, maka radio button premiumnya yang akan terpilih. Ini untuk string harga, untuk harga itu juga sama menggunakan text field. Ini untuk jumlah. Nah, ini menggunakan spinner kan. Mengambil nilai dari indeks 8, jumlah integer. Ini terserah mau teman-teman ganti apa juga boleh. Yang penting nanti di sini juga sama. Harus sama. Mengambil nilai jumlah, kemudian di set value di spinner jumlahnya. Ini juga sama, txt, text field sama seperti yang atas tadi. Untuk voucher, total, bayar, kembali, bonus. Dan di sini saya juga menambahkan txt cetak, set to nomor transaksi. Jadi di sini nanti biar otomatis ada nomor transaksinya ketika tabel itu diklik. Gitu. Nah, setelah itu mari kita coba jalankan interface-nya. Nah, ini adalah tampilan ketika dijalankan. Pertama, mari kita coba untuk menginputkan tanggalnya. Di sini bisa menginputkan nomor transaksi, nama pembeli. Nah, ini untuk memilih harinya. Misal hari Jumat. Di sini ketika sudah memilih hari, namun belum memilih radio button, maka di sini tertulis jenis tiket belum dipilih. Oke, kita pilih dulu judul filmnya dan pilih reguler aja. Misal kita beli sejumlah 16. Nah, di sini subtotalnya otomatis ada. Untuk vouchernya ini bisa diisi 0 ataupun berapapun yang penting jumlahnya rupiah untuknya. Kemudian di enter, maka muncul total transaksinya otomatis. Kita input bayarnya.
Kita pilih enter, kemudian otomatis kembalinya 62.000 dan bonus mendapatkan popcorn. Di sini kita pencet simpan. Nah, data berhasil disimpan. Oke, jadi di sini nambah. Nah, untuk button editnya kita coba di sini kita pencet. Nah, ini tadi mouse click itu bertujuan untuk ini tabelnya agar bisa naik ke atas ke sini. Kita coba edit, misal harinya kita pindah ke hari Minggu. Nah, ini kita pilihnya 14. Di sini juga sudah terganti secara otomatis. Nah, terganti kan. Vouchernya silakan 0. Nah, bayarnya 100.000 tetap. Nah, ini kembalinya jadi 4.000. Coba kita edit. Nah, muncul pesan data berhasil diupdate. Untuk button baru, ini kita klik saja barunya. Nanti di sini akan kosong semua. Nah, kecuali ini ya. Kemudian untuk button hapus, kita coba untuk menghapus datanya. Data berhasil dihapus dan hilang. Nah, ini telah saya tambahkan beberapa transaksi. Mari kita coba untuk mencetak nota. Di sini bisa diklik pada tabelnya atau mengisi nomor transaksi di sini. Nah, ketika diklik maka di sini otomatis. Coba kita cetak nota. Nah, ini adalah cetak nota yang dihasilkan. Di sini ada ini otomatis ya harinya sesuai yang dipilih, tanggalnya juga, nomor transaksi, nama pembeli, judul, jenis, harga, jumlah, subtotalnya, potongan vouchernya, total pembelian, bayarnya, kembalian, dan ini bonusnya juga sesuai dengan datanya. Dan ini. Nah, ini adalah bentuk cetak notanya. Kemudian kita coba untuk mencetak laporan. Nah, ini untuk cetak laporannya seperti ini. Ini jadi harus sesuai dengan recordnya. Dapat record yang ditampilkan di sini. Yang terakhir yaitu button keluar. Ini muncul C option pen. Akhirnya keluar dari halaman ini, kita pilih yes. Nah, itulah aplikasi Bioskop Mini yang telah saya buat. Semoga video ini bermanfaat dan apabila ada salah kata, saya benar-benar mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.